Dikatakan oleh Nefeng bahwa Hong Xingzhou sudah meninggal dan ia pun menyuruh anggota klan naga untuk menyembuhkan diri mereka. Direspon oleh salah satu klan naga, bagaimana jika mereka marah dan menghancurkan anggrek Nether? Ditegaskan oleh Nefeng jangan khawatir, mereka tidak akan mampu. Lalu kemudian Nefeng memberikan semacam pil pemulihan kepada anggota klan naga. Namun salah satu dari mereka yang tidak suka dengan manusia, ia menolak pil tersebut. Dijelaskan oleh Nefeng bahwa semua bahan dari pil ini berasal dari gunung terbang dan harus dimanfaatkan sepenuhnya. Hingga akhirnya Xiaowu yang mewakili Nefeng memberikan pil itu kepada anggota klan naga yang tidak suka kepada manusia. Dikatakan oleh kakak ketiga bahwa jika tanpa bantuan tepat dari Nefeng, maka hari ini mungkin ia sudah meninggal. Dan mulai sekarang Nefeng dan yang lainnya adalah saudaranya, dan masalah Nefeng juga masalahnya. Setelah hal itu terlihat Nona Yuyan melihat Nona Feng yang ada di sebelah Nefeng. Ia pun menanyakan siapakah wanita ini. Nona Feng langsung memperkenalkan namanya Feng Shuang, seorang kultivator bebas. Diberitahu oleh Nefeng bahwa ini adalah teman yang baru saja ia kenal. Hal itu mendapatkan respon dari Xiao Tian. Nefeng cukup hebat, baru beberapa hari bisa bertemu dengan wanita cantik lainnya. Direspon juga oleh kakak ketiga dari klan naga. Sejak ia lahir, ia belum pernah berkencan dengan naga betina. Sedangkan sekarang Nefeng justru malah memiliki dua wanita cantik, belum lagi dengan istrinya. Namun dikatakan oleh Nefeng jangan membuat lelucon itu, karena ia sudah menikah dan istrinya adalah satu-satunya kekasihnya. Mendengar Nefeng sudah mempunyai istri, Nona Feng bergumam, ternyata Nefeng sudah menikah. Ketika itu Xiao Tian pun memperlihatkan ia menemukan ini dari tubuh ketua Xingzhou. Ia pun merasakan sesuatu di dalamnya. Lalu kemudian Nefeng mengecek barang tersebut yang ternyata ada surat yang menyatakan, pastikan untuk mengembalikannya benda tanpa tuan itu dan jangan takut dengan sekte Netherworld. Dijelaskan oleh Nefeng, sepertinya beberapa orang punya rencananya sendiri. Di samping itu, sekte Netherworld juga mengirim orang ke sini. Direspon oleh Xiao Tian bahwa sekte Netherworld juga sangat jauh, apalagi kelompok adidaya mereka selalu membenci harta karun di sini. Dan mengapa mereka mengirim orang ke sini? Dikatakan oleh Nefeng, mungkin mereka punya rencana lain. Dan mari kita amati situasinya dulu. Sementara itu di tempat lain diperlihatkanlah ada sebuah pohon yang berkilauan di sana. Juga ada seorang praktisi berambut putih. Tidak lama ada wanita dari 3 sekte utama yang muncul. Diperkenalkanlah praktisi berambut putih ini bernama Lin Mo yang adalah Devil Science tingkat 6. Ternyata Lin Mo ingin buah esensi dan ia tidak tertarik dengan anggrek Nether. Ia pun memohon izin kepada Nona untuk masuk. Disampaikan oleh Nona, ia bisa membiarkan Lin Mo masuk asalkan Lin Mo setuju berkultivasi ganda dengannya. Mendengar hal tersebut, Lin Mo menjadi terkejut. Harusnya Nona jangan merendahkan dirinya sendiri. Direspon oleh Nona Mei, apakah ia kurang cantik ataukah Lin Mo sudah mencintai gadis lain? Dijawab oleh Lin Mo bahwa penampilan hanyalah pandalan dangkal, yang penting adalah kecocokan jiwa. Mendengar hal tersebut, Nona pastinya tidak akan menyerahkan buah esensi. Namun ketika nampaknya ia akan menyerang, tibalah orang-orangnya dari sekte yang lain yang memberitahukan kepada Nona Mei bahwa ketua Xingzhou sudah meninggal dan kita harus segera bergabung dengan kedua master lainnya. Hingga akhirnya mereka pun akan membicarakan ini di jalan, siapakah yang menghabisi ketua Xingzhou. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka pun menyerang Lin Mo dan 2 pengawalnya. Akan tetapi serangan itu dipentalkan oleh seekor ular besar yang tinggal di pohon tersebut. 2 pengawalnya pun mengetahui bahwa ular ini hampir ranah tingkat 6. Ia pun bertanya apakah perlu melawannya.
Dua pengawalnya pun juga di ranah tingkat 6, ditambah lagi dengan Tuan Muda Lingmo, dan pastinya mereka akan menang. Akan tetapi Tuan Muda tidak ingin menyakiti ular, dan mari bicarakan dengan ular terlebih dahulu. Namun ketika Tuan Muda akan berbicara dengan ular, muncullah Nefang dan juga yang lainnya. Terlihatlah ular yang besar itu ternyata adalah ular imut yang dipunya oleh Nefang. Lalu kemudian Nefang mengelus-ngelus ular imutnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Ketika itu dikatakan oleh Nona Feng, kantong binatang roh yang ia berikan pada Nefang nampaknya sangat berguna. Setelah itu anggota klan naga pun melihat anggrek neter. Mereka pun menghampirinya dan mengambil beberapa untuk mengobati ketua klan naga mereka. Sementara itu Nona Yuyan menanyakan kepada Tuan Muda Lingmo terus berada di sini apa karena buah pohon tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Tuan Muda Lingmo. Nona Yuyan berkata bahwa kami hanya menginginkan bunganya dan buahnya milik Tuan Muda Lingmo. Namun tiba-tiba saja di langit terlihat sambaran guntur yang sangat mencekam. Tuan Muda pun menduga apakah buah misterius itu sudah terbuka. Sedangkan bocil imut yang ada dalam Nefang, ia pun memberitahu Nefang, mungkinkah ini pertanda bahwa muncul orang itu? Karena belum pasti, Nefang dan lainnya pun mengecek ke sana. Terlihatlah di tempat itu muncullah sebuah formasi yang menembak ke atas langit. Ketika itu muncul juga orang bernama CCG. Martial Science tingkat 3, diperlihatkanlah cahaya dari formasi itu memberitahukan Mansion Immortal di domain dewa terbuka untuk mencari pewaris yang kompeten. Diberitahu juga pil esensi ilahi tahap juara pertama dan bunga 1000 racun untuk tahap kedua dan token dewa bela diri sejati untuk tahap akhir. Terlihat orang yang bernama CJ yang melihat pengumuman tersebut. Ia pun nampak menjadi terkejut. Begitupun dengan Nefang dan juga yang lainnya. Terlebih lagi disampaikan oleh Tuan Muda, sebenarnya ada token dewa di dalamnya. Mengapa tidak mendeteksinya sebelumnya? Ditanyakan oleh CJ kepada Lingmo, apakah kalian juga tertarik dengan tokennya? Akan tetapi ternyata Tuan Muda tidak tertarik. Tapi senior di keluarganya tertarik. Nefang juga berkata, mungkin seseorang menuliskan token dewa untuk menipu kita. Diketahui bahwa CG ini hanya tertarik kepada pil esensi ilahi hanya karena Nefang tidak mempercayainya. Bukan berarti itu bohong. Tidak lama muncullah Nona Mei dan dari 3 sekte utama. Ditambah lagi ada 2 orang master yang bekerja sama dengan istana Haotian. Salah satu dari mereka bilang bahwa orang itu adalah Nefang. Disampaikan oleh master tersebut, karena bawahannya gagal karena tidak cukup kuat, jangan buang waktu untuk hal-hal sepele. Terlihat master itu pun meremehkan Nefang, hanya martial science tingkat 4 dan ia akan menghabisi Nefang nanti. Lalu kemudian formasi di sana mengeluarkan semacam token yang sangat banyak. Xiaotian berkata, apakah token ini merupakan izin untuk memasuki mansion? Namun ternyata token tersebut berpencar dengan arah yang berbeda. Nefang dan lainnya pun langsung berebut untuk mengambil token yang menyebar ke dalam hutan tersebut. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts episode ke-117-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate spatnya, oke? Dan untuk pas sebelumnya bisa cek di playlist Nifang Update, versi yang update dan versi panjangnya ada di channel ini juga, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya.
Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.